baik. Gimana Sehat ya, kamu? Mbak? Mbak, Alhamdulillah. keluarga gimana? Sehat ya, Mbak Rin? Alhamdulillah sehat semua. Gimana bayi? Sehat kan sama Pak suami? Alhamdulillah sehat. Amin, Keluarga, alhamdulillah. Mbak? Ya, Keluarganya sehat juga ya? alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, Mbak, sebelumnya aku mau ngucapin nih, makasih banyak nih buat kesempatan hari ini. Mungkin hari ini kita sekedar sharing-sharing aja ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Mungkin gini Mbak, sebelumnya di wilayah Mbak gimana sih keadaan selama COVID ini Mbak? Maksudnya apakah masih merah atau sekarang udah zona hijau atau gimana Mbak? Boleh diceritain Mbak? Iya. Oke, kalau misalnya saya lihat di aplikasi ya, kan ada tuh aplikasinya ya untuk lihat Ya. ini zona apa gitu. Kita pantau di situ terus, ini sih masih merah gitu. Walaupun ke beberapa tempat yang saya kunjungi, ke rumah mertua gitu, atau cuma saya ke warung, itu juga masih merah gitu. Oke. Jadi ya kayaknya dikelilingi merah. Tapi di tempat Mbak itu kayaknya terupdate kali ya, yang maksudnya yang penderita-penderita itu memang terupdate kali ya. Jadi terhubung ke Peduli Lingkungan ya namanya ya aplikasi itu ya? Peduli Lindungi kalau nggak salah. Oh, Peduli Lindungi ya. tempat aku tuh beda Mbak, walaupun kayaknya banyak juga yang kena, tapi kadang masih zona hijau. Padahal sebenarnya hampir tiap hari itu tuh pasti ada pengumuman orang meninggal gitu. Dan aku taunya kenapa yang meninggal ini COVID, soalnya ini tuh jelas banget diumuminnya. Jadi kayak diumumin yang meninggal dibawa langsung dari rumah sakit ke tempat pemakaman. Jadi nggak langsung dibawa pulang gitu. Jadi jelas banget gitu kan. Gitu sih. Tapi malah ini ya, malah jadi kelihatan jelas, oh memang ada yang kena gitu. Kalau di sini memang merah sih, cuma malah nggak ada yang tahu ada yang kena gitu. Jadi kayak ngeblur sebenarnya. Iya bener banget. Beda kali ya, beda daerah beda kali ya. Mbak, ini terkait aku kemarin sempat dapat info ya dari teman-teman kalau Mbak Ririn kan sempat terkena ini. Nah, apanya gimana sih Mbak kok bisa terpapar? Apakah misalnya pernah komunikasi langsung dengan orang yang bersangkutan atau misalnya dari bawaan orang lain atau gimana tuh Mbak? Boleh diceritain Mbak? Iya, alhamdulillah Mbak, saya nih alumni COVID, alumninya pernah ngerti yang namanya COVID-19 itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita berpikiran dari mana sih saya kena gitu. Saya sih kemana sih gitu. Sejujurnya selama saya di rumah, kebetulan udah setahun ya WFH ini, di rumah itu benar-benar di rumah. Palingan kita pergi ya ke rumah mertua gitu. Secara kewajiban kita harus ke rumah mertua ya, karena memang misalnya 4 bulan, 5 bulan pertama oke, video call aja, telepon aja, habis itu juga mertua juga butuh ketemu kita, ketemu cucunya gitu ya, juga nggak tega kadang-kadang. Nah, cuman kita tetap mematuhi protokol sih Mbak, gitu kayak kita masker itu udah pasti gitu, terus cuci tangan itu udah pasti sekarang 5M ya, jaga jarak itu udah pasti, kita nggak mau kemana-mana selain ke situ. Nah, terus sebenarnya kenapa saya bisa dikonfirmasi positif? Saya selalu ingat itu adalah satu hal, karena kita punya privilege Mbak. Oh gitu. Privilege-nya apa? Oh, kita bisa punya privilege untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan tindakan swab gitu ya. Swab, betul. Nah, cuma awalnya kenapa saya kepikiran untuk swab gitu? Karena ketika saya habis dari rumah mertua, kebetulan di sana ada adik ipar gitu. Memang beliau kan tenaga kesehatan ya. Yang mana tenaga kesehatan itu secara berkala pasti dicek. Gitu. Secara berkala pasti dicek. Nah, kebetulan pada saat itu beliau juga terkonfirmasi gitu. Saudaranya itu. Iya, setelah beliau
terkonfirmasi, even saya juga nggak kontak sama dia, cuman kan saya di rumah yang sama dengan beliau gitu ya. Oke. Nah, ketika itu kalau nggak salah seminggu atau 5 harian diinformasikan bahwa beliau positif, setelah saya ketemu. Setelah saya ketemu, dikonfirmasi, oh ini positif, oh ya udah, kita cek aja semua sekeluarga. Betul, betul. Gitu Itu sih, Mbak. awalnya Mbak tahu kalau Mbak terpapar gitu ya. Ada Mbak, ada apa namanya gejala-gejala awal misalnya mungkin Mbak kayak penciuman yang hilang atau badannya kayak ngerasa nggak enak atau demam atau gimana tuh Mbak untuk kondisi badannya sendiri? Kebetulan sebelum saya swab PCR, itu 5 hari sebelumnya itu saya memang sempat demam. Sempat demam, tapi saya mikirnya, oh saya cuma kecapean kerja gitu. Demam biasa gitu ya? Demam biasa, memang demam biasa tuh saya kayak ya udah mau tidur aja. Iya, biasa betul. gitu kan. Dan kebetulan siklusnya emang lagi PMS, jadi pasti kayak gitu kan ya. Oh ya udah, saya cuma butuh istirahat sehari. Kemudian 5 hari kemudian baru diinformasi itu. Cuman kan itu saya udah sehat ya, maksudnya saya udah sehat setelah 5 hari gitu. Nggak kenapa-napa, saya sehat-sehat aja saat itu. Gitu. Jadi memang awalnya paling ngerasa kayak demam. Itu kalau boleh tahu demamnya sampai berapa derajat tuh Mbak? Enggak sampai, saya nggak ngecek sih, cuman karena saya nggak ngerasa demam yang tinggi banget gitu ya. Cuma 37 kalau nggak salah, 37-an. Yang masih ngerasa paling biasa, demam biasa gitu ya? Yang bikin saya ngedrop banget saat itu, di 5 hari sebelum diinformasikan bahwa ada yang terpapar, itu saya tuh ngerasa berat banget kepalanya gitu, pusing banget sampai nggak bisa bangun, cuma mau tidur aja. Dan itu tidur cuma sejam, abis itu saya udah bisa melakukan semua kegiatan, udah gitu. Kalau untuk anggota keluarga yang lain gimana Mbak? Ini kan di rumah Mbak kan ada keluarga Mbak nih, ada anak, ada suami, itu termasuk maksudnya terpapar juga atau hanya Mbak sendiri nih di dalam rumah Mbak? Jadi di rumah saya itu kan kebetulan ada suami dan 2 anak balita ya. Satu 5 tahun, satunya 3 tahun. Nah, kebetulan ketika diinformasikan bahwa adik saya terpapar, ya kami semua sekeluarga harus menjalani swab PCR itu. Nah, kebetulan karena saya nggak tega ya, anak kecil juga di swab PCR yang 2 kali saya aja nggak nyaman gitu ya. Ya udah anak saya antigen aja. Tapi antigen juga yang anak saya 5 tahun itu langsung positif. Oh gitu. Anak saya yang 3 tahun dia alhamdulillah negatif gitu. Suami saya pun positif gitu. Dengan CT yang lebih rendah, padahal dia nggak kenapa-napa gitu kan. Benar-benar. Jadi dalam satu rumah itu yang negatif cuman si dedeknya yang paling kecil ya? Si bungsu yang paling kecil itu dia negatif gitu. Dan kebetulan ada ibu saya sempat ke rumah, terpapar juga jadinya. Ibu saya udah sepuh ya, itu terpapar. Habis itu saya ke rumah saya, beliau ketemu adik saya yang paling kecil itu juga terpapar jadinya. Gitu ya. Jadi semuanya isolasi mandiri, Mbak? Iya, kami langsung memutuskan untuk isolasi mandiri. Kami tuh berempat ya di rumah isolasi mandiri, ibu saya di rumah beliau dengan adik saya. Adik saya itu belum tahu kalau dia positif, jadi dia masih mengurus ibu saya ketika itu. Jadi di situ mungkinnya terpaparnya ya? Bisa jadi ya, karena kan dia yang mengurus ibu saya ya gitu. Nah kalau karena kami kebetulan tidak bisa kemana-mana, kan hanya di dalam rumah aja gitu kan, nggak bisa mengurus orang tua gitu. Betul. Ya sudah, kami berempat dengan satu si bungsu yang negatif itu benar-benar ya ini juga nggak boleh ditiru juga ya. Kita satu rumah gitu. Karena saya nggak bisa membiarkan si bungsu ini dititip kemanapun, belum bisa. Iya bingung juga. Mau dititip kemana, orang tua saya nggak bisa gitu. Ya insya Allah dia kuat gitu aja, doakan. Imunnya imunnya kuat kali ya. Kita push aja dia dengan obat-obatan multivitamin gitu kan. Kalau dia demam ya kita kasih obat demam, cuman alhamdulillahnya dia kuat, alhamdulillah gitu. Banget ya Allah. Jadi isolasi mandiri tuh Mbak, kan yang udah
positif hanya si bungsu aja. Nah, komunikasi Mbak dengan si bungsu, maksudnya sehari-hari si bungsu ini kan harus disiapin makan juga, nggak mungkin dong dia nyiapin makan sendiri juga. Mungkin kayak mandi pun juga harus masih dimandiin sama kita sebagai orang tuanya. Nah, itu gimana, Mas? Maksudnya kontak fisik masih kena atau gimana tuh? Masih otomatis. Masih kayak biasa aja? Kayak biasa, kita tuh di rumah berempat-empatan kayak biasa aja, berpelukan gitu. Ya saya nggak ngerti ya, ini memang katanya nggak boleh, memang harus jaga jarak ya. Iya benar-benar. Kembali lagi yang tadi saya bilang, saya nggak bisa menitipkan anak saya kemanapun. Inilah dilemanya gitu kan. Iya benar-benar. Kembali lagi kita cuma bisa berdoa itu. Ya Allah, tapi ini banget ya, keren juga ya si bungsu ya. Alhamdulillah imunnya mungkin lebih kuat gitu. Iya. Dan kebetulan kan saya setelah PCR itu beberapa hari saya yang drop. Saya yakin sih emang si COVID ini nyerangnya mental. Jadi ketika kita tahu kita positif, kita langsung drop aja gitu. Dari yang tadinya biasa aja gitu, cuma pusing-pusing doang. Iya, Pas positif, kepikiran. Apalagi ibu ya, kepikiran anaknya semuanya. Iya, benar-benar banget. Itu drop. Saya mulai tidak bisa mencium bau, udah mulai nggak bisa. Dan itu hidung kayak orang mampet. Kalau kita ke laut, tenggelam, itu seperti itu. Oh, rasanya gitu ya? Bener-bener sakit, jadi sampai nggak bisa sujud. Nggak bisa sujud itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Karena setiap kita sujud atau nunduk, itu langsung seperti kemasukan air di sini, di hidung bagian atas. Ya Allah. Saya rasakan. Dan itu berhari-hari. Saya rasakan hidung itu sakit banget. Itu yang paling berat yang dirasa ya Mbak? Sama ketika habis swab juga malamnya saya sesak nafas. Dan itu terjadi dini hari, orang-orang tidur, saya sesak gitu. Itu kan saya panik dong. Iyalah. Di sebelah saya anak saya gitu kan ya, anak saya yang kebetulan positif juga di sebelah saya. Terus saya sesak nafas gitu kan ya. Sebenarnya harus gimana, saya mikir anak saya apakah dia sesak juga gitu kan, karena saya sama-sama positif sama dia gitu. Betul. Kok saya sesak gitu. Ya udah, sesak napas itu berkali-kali dan selalu dini hari. Pernah sekali itu siang, sampai akhirnya kita kebetulan setelah tahu kita terpapar itu kan kita kan info ya Mbak ke lingkungan RT setempat. Lalu kita dipantau oleh puskesmas setempat. Gitu. Nah, akhirnya kami confirm dong, keluhan kami gini, saya sesak nafas gimana gitu kan ya. Apakah saya perlu ke rumah sakit atau kemana gitu. Beliau bilang dari puskesmas, nggak perlu, dicek aja saturasi oksigennya. Saya cek aman, alhamdulillahnya. Ya itu saya bilang, mungkin ketika itu saya banyak pikiran. Jadi semakin drop ya. Iya. Habis itu sih enggak, saya cuma 3 kali sesak nafas itu. Untuk ini Mbak, untuk makan sehari-hari gimana tuh? Kan harus belanja lauk pauk atau misalnya bahan untuk dimasak. Itu selama Mbak menderita COVID ini, untuk makan sehari-hari gimana Mbak? Gini, jadi kalau untuk makanan, alhamdulillahnya ya, tetangga karena tahu semua, jadi tiap hari itu saya buka jendela biar matahari masuk, itu udah ada makanan di depan rumah. Ya Allah. Gitu, udah ada sarapan. Entah itu bubur, entah itu nasi uduk, apapun itu ada gitu kan. Alhamdulillah. Berlimpah alhamdulillahnya Mbak. Nah nanti siang tiba-tiba ada lagi yang nganter makanan, Gojek lah, apalah itu, banyak yang nganter. Nah alhamdulillahnya lagi, tukang sayur di dekat rumah itu bisa diorder via WA Mbak. Oh keren ya. Siap. Gitu. Akhirnya saya kalau butuh apa-apa, saya cuma order sama dia, saya bisa masak sendiri buat anak-anak saya dan saya. Kalaupun saya nggak mau masak, saya bisa order online gitu aja, GoFood gitu. Alhamdulillah, jadi nggak sampai kendala, nggak sampai makan gitu ya. Tetangga-tetangga juga support banget ya. Alhamdulillahnya support Mbak. Aku mau minta pendapatnya Mbak Ririn nih terkait
kan harusnya ya. Sekarang kan yang menderitanya udah banyak banget, udah ribuan bahkan jutaan kayaknya ya. Dan maksudnya udah terang-terangan nih yang kelihatan penderita COVID ini memang udah kelihatan banget nih yang penderitanya. Nah, tapi di luar sana nih Mbak, kayaknya masih banyak orang yang kayak apa ya, kayak menganggap sepele gitu. Jadi keluar rumah tanpa masker atau tanpa menjaga jarak, bahkan kayak sering ngumpul-ngumpul sama ya tetangga-tetangga atau ngumpul di tempat yang rame gitu. Itu menurut Mbak gimana sih pendapat Mbak Irin sendiri gitu? Oke. Jadi kalau menurut saya juga kan sebenarnya nggak tahu ya kenanya di mana. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba langsung kalau untuk protokol kesehatan itu memang harus wajib ya sekarang. Kita kan nggak akan tahu kita pegang apa, entah itu pegang motor, tiba-tiba motor kita bisa dipegang orang lain gitu. Iya, iya. Atau kita ke tukang sayur, ya, tukang sayur kita megang gerobaknya terus ternyata itu bisa dipegang orang lain yang terpapar, kita nggak tahu. Di saat sekarang ini ya memang yang bisa kita lakukan hanya menjalankan protokol 5M itu. Nah, untuk orang-orang yang mungkin masih abai, ya kita terapin aja ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa loh ngatur orang lain memang. Betul. Tapi gimana caranya kita membatasi diri kita di lingkungan tersebut ketika memang orang lain nggak bisa mematuhi 5M, ya udah kita aja yang menarik diri dulu sebentar. Kita sadar diri aja, oke, nanti juga bisa jalan-jalan, nanti bisa juga kok kemana-mana gitu kan. Sabar aja gitu sih sebenarnya. Kesadaran dari diri kita sendiri ya sebenarnya ya Mbak ya. Tapi sebenarnya Mbak nggak bisa dipungkiri juga Mbak. Ada beberapa orang-orang yang kita nggak bisa sebut ya, orang-orang itu memang butuh keluar gitu. Iya betul. Karena mereka kan sampai ada yang bilang, emangnya saya nggak butuh makan gitu kan. Benar. Banyak yang seperti itu ya. Sebenarnya kita cuma kasih tahu aja sih kalau memang mereka orang dekat kita ya kita bilang oke, nggak apa-apa asal patuhi protokol kesehatan ya kalau orang dekat kita. Kalau memang bukan orang dekat kita, yang memang bukan kapasitas kita untuk menegur mereka gitu kan. Setuju sih Mbak, setuju benar. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalnya kita diharuskan harus keluar ya maksudnya harus mencari rezeki ya maksudnya kita harus mencari untuk melanjutkan hidup harus mencari dana lah, harus mencari uang keluar yang menyebabkan kita harus banget untuk keluar gitu. Cuman yang aku heranin ya maksudnya kadang aku lihat itu bukan orang yang seperti itu nih Mbak, orang yang kayak sengaja kumpul bareng yang ngobrolnya entah apa gitu, maksudnya kayak kurang bermanfaat aja. Itu yang mungkin orang-orang yang mungkin balik lagi ya kesadaran dari kita sendiri gitu kali ya Mbak ya. Benar sih, kalau saya bilang sih emang itu kesadaran dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita ngerem nafsu kan itu, nafsu pengen keluar, pengen jalan-jalan, pengen ngobrol gitu kan. Sama emangnya kita nggak rindu keluar, kita udah setahun di dalam rumah aja. Terus saya kena gitu, ibaratnya saya jarang keluar. Saya kena tuh ke mall itu nggak pernah Mbak setahun ini. Sama sekali. Kalau ditanya rindu lah gitu kan ya. Saya nggak kemana-mana aja tiba-tiba positif gitu kan. Betul. Kita yang udah jaga banget nih, udah ngikutin protokol kesehatan banget, bisa kena gitu ya. Maksudnya ini kan mungkin udah ya kalau dibilang takdir ya takdir. Maksudnya siapa sih yang mau kena COVID ini, apalagi kayaknya sangat membahayakan ya kan untuk diri kita, bahkan jangankan diri kita, semua yang terdekat kita juga sangat berbahaya gitu. Betul Mbak. Kemudian gini Mbak, kadang ya sebagian orang juga menganggap COVID ini kayak masih aib gitu. Jadi ketika misalnya nih, nauzubillah misalnya nih aku kena, jadi ada orang yang kayaknya masih nganggap, oh jangan dekat-dekat si itu tuh pernah kena COVID, atau jangan ke rumah itu karena si itu pernah terpapar nih gitu. Itu kayak apa ya? Jadi seolah-olah menurut aku ya, seolah-olah COVID ini kayak jadi aib bagi kita yang pernah penderita. Nah, itu menurut Mbak Ririn sendiri gimana nih Mbak? Iya, sebenarnya aku juga ngalamin ya ketika. Oh, ngalamin kayak gitu juga ya? Iya, ketika kemarin terpapar itu ya kita kasih tahu RT setempat nggak ya,
Nanti kalau dikasih tahu, ini pertama loh di perumahan ini, kita nggak tahu ya pertama atau enggak, atau karena kita punya privilege untuk ngecek, jadi kita ketahuan pertama gitu kan. Akhirnya kita kasih tahu, habis itu kan langsung semua nggak boleh keluar kan, memang nggak boleh keluar. Tetangga itu anak-anaknya udah nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh. Memang udah dikasih tahu ini jangan kesini gitu, restrict area lah gitu ya, kalau boleh ditulisin gitu kan. Terus udah gitu, saya juga sempat bilang ya sama suami, ini tuh stigmanya negatif di mata beberapa orang ya sebenarnya. Di mata beberapa orang ini masih dianggap aib gitu. Terus ketika kita info, kita harus siap nih dengan berita ini tersebar kemana-mana. Dan ketika kita keluar, orang lain akan menjadi ketakutan melihat kita gitu. Sampai saya mau berjemur aja di depan rumah itu berpikir 2 kali. Padahal saya butuh matahari gitu. Sinar matahari saya butuh. Cuma saya akhirnya kita confirm sama Pak LT setempat dan perwakilan puskesmas, saya boleh nggak berjemur keluar? Oh boleh, kan ini masih rumah Mbak, teras-teras Mbak, boleh lah gitu kan. Iya benar-benar. Ini di depan rumah Mbak gitu kan. Iya. Oh gitu. Iya makanya. Tapi ada, memang ketika kita berjemur ada aja, kan itu COVID gitu. Oh ya Allah. Sampai saya yakinkan bahwa virus ini tidak akan terbang. Tidak akan terbang ikutin Anda, saya bilang kayak gitu. Kita juga nggak pelukan, kita juga nggak sentuhan. Dia nggak akan ujug-ujug, wah itu belum kena COVID, ini terbang, nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Sampai saya tuh di grup, kita punya grup gitu, saya kasih pemahaman gitu. Oke, kami memang sedang diberi ujian atau rezeki untuk kita istirahat gitu kan, bisa jadi kan. Betul. Ujian seperti ini, tapi gimana caranya dari support tetangga, orang terdekat gitu. Karena benar yang tadi saya bilang, kalau ketika ada diomongin itu sedih banget Mbak, mentalnya itu jatuh banget ketika dibilang, ih orang ini kok malah berjemur sih, dia kan COVID gitu kan. Gitu loh, itu benar-benar yang, waduh ini harus gimana dong, kata dokter harus berjemur gitu kan. Tapi saya mau jemurnya di dalam rumah, nggak ada matahari dong. Saya buka jendela aja, orang langsung ngeliat ke jendela gitu. Buka gitu kan. Cuma itu orang-orang yang gak kenal saya gitu, maksudnya orang-orang yang gak terlalu dekat. Kalau yang dekat sih, oh gak apa-apa emang kenapa gitu kan. Cuma ada beberapa, mungkin kan kalau udah sampai ke RT, udah jadi omongan kemana-mana ya. Oh iya benar. Kebetulan ada anak-anak yang main lewat rumah saya depan, dia langsung ayo lari, rumah ini kan ya Allah, orang COVID. Ya gitu. Allah, kan denger ya. Itunya banget kali. Yang saya bilang ini anak-anak kok paham gini, siapa yang bilang? Saya cuma takut aja. Kita sama-sama orang tua nantinya. Jangan sampai orang tua itu bilang ke anak-anaknya, hati-hati loh, di situ orang COVID. Kan nggak boleh kayak gitu ya. Masa anak-anak kecil itu bisa, ayo lari, emang mau kena COVID kayak yang di rumah ini gitu. Emang bisa ya anak-anak bicara kayak gitu tanpa ada yang kasih tahu. Iya benar, setuju. Mbak, sampai kendaraan saya aja, anak-anak itu sembunyi di belakang kendaraan saya, sampai dibilang jangan pegang, itu kendaraannya si orang COVID itu. Astagfirullah. Kendaraan loh, dan saya kan nggak megang itu mobil. Saya 14 hari isolasi Mbak, saya juga nggak megang itu kendaraan gitu kan. Ya Allah. Ketawa sih ya, cuma ketawa aja. Kok bisa-bisanya si anak kecil ngomongnya gini gitu loh, ketawa aja sih sebenarnya, lucu gitu loh. Iya benar. Jadi kalau kita keluar, ini setelah kita mau PCR itu setelah 2 minggu, keluar nih ya kita dari rumah, itu orang yang lagi yang langsung nengok semua. Liatin. Kita mau PCR loh, dan kita juga nggak jalan kaki sentuh mereka, jalan kaki terus sentuh mereka, itu di dalam mobil. Ya Allah. Parah sih Mbak. Ya udahlah ya, gimana lagi gitu. Mungkin mereka karena belum ngalamin kali ya, jadi menganggap COVID ini kayak ya kalau dibilang aib, terlalu negatif gitu ya. Jadi kayak berdampak buruk banget nih ke orang lain ketika, maksudnya kita yang terpapar juga sadar diri dong Mbak, maksudnya nggak akan ngumpul sama orang-orang itu, bahkan kalau mau ngobrol kayaknya kita batasin ya kan. Benar, makanya ya lucu aja. Maksudnya berarti kan memang sebenarnya edukasi sih Mbak, edukasinya mungkin belum baik gitu sampai ke mereka gitu, belum teredukasi dengan baik ke mereka, atau mungkin
mereka juga sebenarnya belum kenal atau nggak mau baca atau sebenarnya cuek gitu. Sebenarnya cuek, tapi ketika ada yang kena ketakutan gitu. Ketakutan, benar. Itu Iya. ketakutan yang benar-benar ketakutan atau jadi kayak apa ya, ngelihat kita kayak sisi positif negatif banget gitu ya, sampai jangan deket-deket sama rumah. Emang rumah juga banget gitu. Ini bukan orang loh, ini kena orang. Lagian rumah dengan jalan kan juga pasti ada jaraknya ya. Bener. Aku juga ketawa sih. Aku cuma denger, aku lagi di jendela cuman, ya ampun kok lucu gitu doang sih. Gitu Mbak. Tapi alhamdulillah udah terlewati ya. Itu berapa lama Mbak kena ini suspeknya? Sampai benar Kebetulan kan saya negatif. Saya itu kan ketika 10 hari sebenarnya dari puskesmas tuh udah WA ya, udah WA, Bu udah bisa, udah selesai isolasi. Saya bilang, yang menentukan selesai isolasi siapa gitu kan. Saya kan belum swab lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya, oh kalau emang butuh swab ya silakan swab, udah bisa di hari ke-10. Terus tapi kan saya bilang nanti aja 2 minggu, 14 hari kan. 14 hari saya swab, tapi qadarullah Mbak, saya masih positif. Oh gitu, oke. 2 minggu berarti. Yang negatif 2 minggu itu masih positif, lalu suami saya udah negatif duluan, padahal dia yang CT-nya paling rendah di rumah. Oh gitu. Anak saya masih positif. Oke. Nah tapi si bungsu alhamdulillahnya tetap negatif. Keren. Juara banget sih. Ya udah, abis itu saya makin ngedrop dong. Aduh, udah isolasi, udah makan banyak sampai berat badan naik gitu kan ibaratnya ya. Udah apapun dimakan, seneng, happy, olahraga itu. Udah tetap kerja kan, saya kan nggak mau ya yang cuma tidur-tiduran doang. Kita tetap kerja gitu walaupun terpapar gitu kan. Ya udah, ya kok masih positif ya. Yang saya pikirin kok anak saya juga masih positif ya gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena saya masih positif, saya tambahin lagi 5 hari. Karena 5 hari saya masih nggak pede, itu udah nggak ada gejala hidung segala macam, sesak udah nggak ada sama sekali. Nah terus saya tambahin lagi 7 hari, jadi 21 hari. Di hari ke-21 saya nggak mau PCR lagi Mbak, tapi saya swab antigen. Karena tapi jangan ditiru, ini saya sudah konsul sama dokter ya. Oh iya benar. Saya konsul sama dokter itu nggak apa-apa swab antigen aja, karena toh sebenarnya itu mungkin kebaca karena memang bangkainya kan masih bisa kebaca ya kalau PCR ya gitu. Ya udah akhirnya disaranin 5 hari lagi sama dokter, saya konsul via WA tuh, saya tambahin 7 hari, saya swab antigen, alhamdulillahnya udah negatif. Alhamdulillah. Di hari 21 ya. Gitu. Ini ada biaya-biaya nggak sih Mbak kalau misalnya kayak swab gitu, atau misalnya dari kantor Mbak misalnya ditanggung atau kita bayar sendiri atau gimana tuh? Kalau untuk kebetulan di kantor saya, kantor suami itu kalau karyawan mah ditanggung Mbak. Oh, alhamdulillah. Kalau keluarga tidak, cuma kalau kebetulan kalau misalnya di puskesmas kan keluarga saya tuh kan kena tuh, maksudnya kontak sama saya, itu ditanggung pemerintah untuk swab gitu. Nah terus anak-anak saya juga biaya sendiri kan memang, karena memang saya yang inisiatif pokoknya di swab aja sekalian gitu kan. Nah untuk antigen alat-alat swab antigen itu disupport sama kantor suami, dikirimin. Kita bisa pakai, dikirimin beberapa gitu kan, kita bisa cek secara berkala kalau masih nggak pede gitu. Cuman ya capek juga ya disodok-sodok hidungnya. Iya benar. Nggak nyaman. Ngeri itu dimasukin ke hidung, kayaknya aku ngeri deh mikirnya. Kebetulan ya saya ngelihat anak saya di PCR, saya yang trauma Mbak. Oh gitu. Anak saya itu ketika dicek itu digerai rumah sakit klinik itu kan ada gerainya gitu ya. Itu dia nangisnya itu bisa sampai kedengeran seantero Jakarta kali. Lebay, nggak, maksudnya nangis kenceng banget terus berontak gitu Mbak. Jadi saya trauma melihat anak saya sampai dia tidur pun malam, dia tuh masih, aku tuh sakit, aku tuh nggak nyaman diginiin sampai malam loh Mbak. Jadi kayak trauma gitu kali ya? Trauma.
Dan dia berapa hari setelahnya dia masih megangin hidungnya, aku nggak nyaman banget bun diginiin gitu. Kasian, makanya sampai sekarang dia setiap ada yang mau pegang hidungnya dia kayak aku nggak nyaman maaf gitu. Kasian jadinya anaknya. Benar, saking sakitnya kali ya Mbak. Karena dia kaget ya mungkin ya, jadi sakitnya kita aja yang gede. Iya. Sakit gimana anak kecil gitu iya, kan. Ya Allah. Jadi alhamdulillah di hari ke-21 Mbak udah dinyatakan negatif ya. Sekeluarga udah negatif semua ya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu saya sampai adik-adik saya juga alhamdulillahnya sudah negatif. Duluan mereka dibanding saya. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi pengalaman banget ya Mbak. Banget Mbak, maksudnya dari situ kita belajar sih Mbak. Pertama kita belajar kita tuh masih dikasih kesempatan sama Allah untuk istirahat ya, lebih dekat sama keluarga gitu. Terus kita jadi sadar bahwa banyak nih teman-teman kita yang perhatian sama kita. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya, dikelilingi sama orang-orang baik ya. Dan Allah juga kasih tahu di situ bahwa memang pasti akan banyak batu-batu kerikil ketika kita hidup, pasti banyak ya itu dari omongan-omongan itu gitu kan ya. Kelihatan banget sih di situ. Aku jadi makin sadar adalah aku tuh kayak harus bersyukur untuk semuanya yang kita punya gitu ya. Iyalah pastinya ya, karena awalnya kan kita mikir nggak usah istirahat ngapain gitu kan ya, maksudnya nggak usah istirahat, namanya ibu ya pasti pengennya gerak terus apa, tapi kita butuh istirahat loh gitu kan ya, seorang ibu juga butuh istirahat gitu ya. Badan kita juga butuh istirahat, benar. Iya, nggak bisa semua dilakukan sendiri kan. Kebetulan pas kemarin terpapar, kita keluarga nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Iya, semua bantu. Jadi orang lain yang bantu kita, dan tetangga itu adalah keluarga terdekat sih. Betul. Paling benar banget gitu kan. Iya benar, setuju banget. Makanya kita harus sebenarnya ya kalau dibilang keluarga terdekat ya tetangga kita, karena yang bakalan nolongin kita ketika darurat ya, terutama pasti tetangga kita ya. Benar banget. Benar-benar. Iya. Terus ini Mbak Rin, untuk konsumsi sehingga ya alhamdulillah ya, maksudnya selama 21 hari Mbak menjalani isolasi mandiri, untuk konsumsinya apa aja Mbak? Maksudnya kayak vitamin atau misalnya kayak apa ya, minum madu atau apa, mungkin bisa disebutin Mbak? Iya, kalau aku sih yang jelas vitamin C, terus karena kebetulan juga konsul dokter via online, di resepin itu vitamin, pokoknya banyak vitamin ya, aku nggak ngerti itu vitamin apa aja gitu, pokoknya cuma vitamin, kita disupport vitamin aja sama dokter, vitamin B, vitamin D, zinc, gitu. Terus terus aku juga madu itu aku, karena kan aku kebetulan emang juga konsumsi madu ya, memang suka gitu kan ya, memang sebelum COVID juga aku makan madu, sama anak-anakku juga suka madu gitu kan ya. Jadi kita makan madu sama yang aku rajinin itu ya Mbak, itu berkumur, mouthwash. Aku nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya itu sih. Sebutin aja. Oh nggak apa-apa, betadine Mbak, yang biru. Yang biru mouthwash itu namanya apa? Nah itu aku pakai sebelum COVID. Berkumur gitu? Bukan, itu yang buat berkumur, betadine yang biru yang bau kayak kayak betadine banget gitu warnanya. Itu aku sebelum tahun lalu lah, awal-awal COVID, emang aku udah beli, maksudnya udah sering beli itu. Nah terus aku jadi kebiasaan kan, pas COVID ternyata aku sering baca artikel, oh ini juga bisa loh dipakai buat berkumur orang-orang yang kena COVID gitu. Akhirnya aku pakai itu. Semuanya lah pokoknya aku pakai gitu, ibaratnya semua vitamin C apapun itu aku pakai, sampai temen-temen juga kirimin obat herbal. Itu banyak banget di rumah, kita minum, kita ikhtiarnya ya gitu, oh ini obat herbal, kita minum, kita ganti-gantian minum. Obat Cina itu apa itu, aku minum juga. Terus apa namanya, sama cuci hidung. Maksudnya pakai air gitu? Bukan, kan kalau kita wudhu mah itu juga udah bagus ya, karena kan dimasukin saya baca itu di
lupa di Instagramnya dokter siapa, dia kasih tahu cara cuci hidung. Jadi kayak pakai spray di hidung kiri, kita masukin NaCl, cairan infus ya, NaCl itu, masukin, dia nanti akan, kita agak miring, dia nanti akan keluar dari hidung sebelahnya. Oh. Dicuci. Gitu. Jadi kayak dimasukin ke dalam hidung aja gitu jari kita. Masukin, karena kan hidung kita sebenarnya bentuknya gini Mbak, letter U gitu kan, kebalik. Jadi kita akan masukin air dari sebelah kiri, akan keluar di kanan gitu. Oh, jadi ini sebenarnya terbuka ya di hidung. Aku juga baru tahu. Iya. Iya, ada celah. Nah, aku juga baru tahu karena IG-nya Bu Dokter itu. Alhamdulillah ya, aku nemuin IG-nya beliau. Jadi aku jadi tahu, dan kebetulan ini juga bukan untuk orang COVID aja, tapi dia sering pakai itu gitu. Karena untuk ngebersihin, kan hidung kan buat kita nafas ya. Takutnya ada nempel atau apa di situ kan dibersihin. Nah, itu aku pakai cairan NaCl, itu aku rutinin, karena aku nggak punya nasal spray, aku pakai suntikan, cuman jarumnya dibuang gitu. Nah, itu airnya dimasukin ke situ ya, tersedak ya, sering ya gitu, asin aja rasanya gitu kan. Ya udah, aku sering cuci aja itu hidungnya pakai cairan NaCl itu lumayan sih. Hidung aku yang tadinya mampet, nggak bisa nafas, setelah itu keluar tuh cairan, saya nggak ngerti apa itu. Ya udah, lumayan enak. Nanti kayak gitu lagi, semprot lagi gitu. Gitu aja sih Mbak. Yang kita konsumsi sama sayur-sayuran. Betul. Kemarin aku sempat nanya juga ya ke teman-teman yang pernah terpapar juga. Jadi mereka itu kayak apa ya? Ada yang sampai kayak minum air putih dicampur tetesan minyak kayu putih. Mungkin Mbak ini juga nggak sih? Kayak gitu juga nggak? Aku disaranin gitu. Cuma aku nggak mau minum, nggak berani. Aku tuh masih kayak, itu kan minyak kayu putih buat kena semut atau apa gitu kan. Oh iya. Tapi aku nggak berani ya. Paling aku cuma buat cium-cium, karena kan hidung aku bener-bener nggak nyium apapun ya. Aku deketin, aku masih bisa nyium nggak ya? Karena kan itu kan baunya sangat-sangat menusuk ya. Minyak kayu putih kan harusnya. Banget, iya. Kalau aku masih bisa nyium, berarti aku masih oke lah ya gitu kan ya. Aman ya, aman. Cuman aku lama-lama samar ya gitu. Baunya, jadi cuma buat aku cium-cium aja sih. Kalau minyak kayu putih itu nggak berani aku minum-minum gitu Mbak. Iya ya. Tapi kayaknya itu katanya sih banyaknya juga ampuh pakai itu katanya. Banyak. Karena kebetulan tetanggaku depan rumah itu kan juga kena ya. Pas aku kena, tetanggaku juga emang kena gitu. Barengan gitu kita depan rumah. Nah, dia berani, lega kata dia. Oh. Kalau aku Mbak, kebetulan sudah terlalu banyak yang ngirimin obat gitu kan ya, obat herbal. Aku sampai bingung mau minum yang mana gitu kan. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya, dan aku kan juga langsung panik pesan obat sana sini gitu ya. Jadi iya benar-benar. Sampai anakku tuh bilang, kok ojek datang setiap hari bisa 5 kali gitu. Jadi aku tuh pesen sana sini obat apa gitu, obat beneran sih, kayak vitamin sih, aku lebih ke vitamin Mbak. Vitamin C, vitamin apa itu aku order semuanya gitu. Nah, kalau untuk yang minyak kayu putih, terus minyak kampak gitu juga kan, minyak kampak yang iya. Aku nggak berani. Enggak ya. Paling dicium doang gitu ya. Dicium-cium, sama kalau aku sesak itu buat dibalurin. Oh. Iya, katanya temen aku itu juga ada yang minum, ada juga dibalurin, jadi kayak mandi minyak kayu putih gitu. Iya, tapi untungnya wanginya enak ya. Wanginya enak. Udah berasa kayak bayi ya. Iya, makanya kayak bayi habis mandi kan. Mbak Rin, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa di luar sana kan masih banyak nih orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, yang masih harus berjuang melawan COVID-19 ini, melawan menjadi dari positif menjadi negatif gitu. Nah, ada saran nggak atau pesan-pesan dari Mbak Ririn sebagai, mohon maaf ya Mbak, mungkin aku jadi alumni Mbak. Alumni. Benar-benar alumni COVID-19 ini, mungkin bisa disampaikan Mbak. Iya, untuk di sana yang masih berjuang, sebenarnya yang kita butuhkan hanya kekuatan imun kita. Iya. Jangan sampai imun kita drop,
kita makan apa aja bebas, nggak ada larangan mau makan, nggak boleh makan ini itu, pokoknya makan apa aja. Saya sih disaranin makan telur rebus ya setiap hari. Oh gitu. Iya, telur ayam kampung kalau bisa gitu, itu setiap pagi berapa ya, 4 atau berapa gitu saya lupa. Itu termasuk dimakan. yang merahnya juga dimakan semuanya atau hanya putihnya doang atau gimana? Ada yang saranin sih putihnya ya, Oke. ada yang saranin, cuman kan kalau misalnya yang doyan ya makan-makan aja gitu semuanya kan. Gitu. Terus yang harus dijaga lagi sih mentalnya biar nggak down gitu. Karena kalau udah mentalnya down, ya jadi kayak ngerasa sakit. Sebenarnya kita sakit kayak saya, sakit itu setelah PCR baru ngerasainnya gitu. Jadi was-was ya. Jadi was-was, jadi kayak apa namanya, panik sendiri ketika sesak. Kan harusnya kita ketika sesak nggak boleh panik. Nah ternyata saya panik gitu. Ya udah gitu sih. Terus sama ya udah kalau yang dikasih orang lain obat ini ya udah ikhtiar aja, nggak apa-apa mau diminum yang mana gitu. Sebenarnya saya belum bisa ngasih banyak karena kan kita kan bukan dokter juga ya, obat ini oke nggak obatnya. Cuma ya kalau misalnya emang ikhtiarnya di situ ya jalanin aja, dirutinin aja. Ya semoga itu jalannya gitu. Gitu sih Mbak. Apa ya namanya? Kalau misalnya dengan obat-obatan itu kan salah satu ikhtiar kita. Mungkin yang salah satunya lagi yang bisa menyembuhkan kita yang pasti doa ya Mbak ya. Kita tetap harus doa juga ya. Jadi doa. Oh iya jangan lupa Mbak Icut, kita tuh Apa kayak tuh? bikin apa namanya schedule time loh. Karena kan kita kan bosen ya. Iya benar Bosen benar. 14 hari kita bikin nih, bangun kan pastinya kayak sholat subuh ya, subuh olahraga gitu kan ya, olahraga kecil. Ini kalau di rumah saya ya olahraga, terus saya biasanya buka jendela biar angin masuk, saya duduk dekat jendela gitu, duduk dekat jendela gitu, duduk aja dulu kalau belum bisa keluar karena masih banyak orang lalu lalang gitu ya, saya nggak bisa keluar ya udah saya buka jendela. Terus kebetulan saya kerja, saya tetap menjalani kewajiban saya sebagai karyawan ya. Karena kan saya nggak bisa cuti juga gitu, orang cuma di rumah gitu kan. Iya benar. Terus udah gitu, saya tuh kan seneng masak ya udah saya masak aja gitu, saya masak aja buat anak-anak saya, buat suami saya gitu. Dia makan happy, saya jadi ikut happy gitu. Iya benar. Terus kami juga buat kegiatan, jadi setiap maghrib tuh kita kayak ngaji bareng. Oh, setiap jadi maghrib gitu, setiap habis maghrib ya. Iya, pokoknya kan karena kita kan kerja sampai jam 5 ya, kita nggak bisa tuh kayak ngaji jam-jam kerja gitu ya. Ya udah pokoknya maghrib kita bilang sama anak-anak, itu di kamar gitu ya. Anak saya habis ngajarin anak-anak ngaji biasa, kitanya ngaji bareng gitu, yang satu di pojok kanan, yang satu di pojok kiri, yang satu ngapain gitu kan. Tapi seenggaknya kita dari maghrib ketemu isya, ya udah kita deketin aja sama yang puasa gitu, yang ngasih sakit gitu. Yang ngasih sakit dan yang ngasih kesembuhan tentunya kan. Ya pastinya. Jadi gitu, kita ambil hikmahnya aja ya, jadi dengan ya pernah menjadi alumni COVID, maksudnya kita deket lagi sama Allah. Kadang gini sih Mbak, menurut aku kadang kita kalau misalnya kita sehat, terus kayaknya kadang kita lupa gitu, kayak lalai aja gitu kita sama Allah. Tapi ketika kita diberi ujian, ya mau kita harus lebih dekat sama Allah dong, maksudnya kita minta kesembuhan, minta bantuan lah dari Allah gitu ya Mbak ya. Itu sisi yang bisa kita ambil hikmahnya ya Mbak ya. Iyalah pasti, yang mintanya sama siapa ya? Mintanya cuma bisa sama Allah aja. Benar. Gitu. Benar banget. Mbak Ririn, makasih banyak nih buat waktunya, udah sharing-sharing sama aku, sama mungkin nanti izin share ya Mbak ya, nanti aku akan share di channel YouTube aku, biar nanti tips-tips yang diberikan dari Mbak Ririn bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, bisa termotivasi lah bahwa COVID ini yang pertama mungkin bukan aib gitu kan, bukan aib yang bagi kita penderita, tapi kita memang butuh butuh support dari orang lain, dari ya tetangga-tetangga, apalagi dari keluarga kita gitu. Karena kalau kita mau, siapa sih yang mau terpapar COVID ini? Karena kan COVID ini kayaknya serem banget gitu kan, gitu. Gitu kali ya Marin ya? Iya benar. Pokoknya intinya nggak usah takut orang-orang ninggalin kita.
Ya. Karena masih banyak orang-orang yang sayang sama kita. Gitu. Benar, siap. Oke. Siap Mbak Ririn. Mbak Ririn makasih banyak nih buat waktunya. Semoga sehat selalu. Salam keluarga ya Mbak ya, insya Allah. Nanti kalau udah COVID, udah normal kembali, kita bisa ketemu lagi ya Mbak ya. Iya siap. Kece juga ya sama ya. keluarga, suami, anak, baby yang lucu banget itu, Naila ya. Iya, Naila. Semoga sehat selalu. Pokoknya ya udah kita patuhi aja dulu protokol kesehatan ya. Ya. Siap. Oke Mbak Ririn, makasih banyak ya. Iya, makasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.